Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah begitu banyak mengkaruniakan nikmat pada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnah beliau. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana menjemput pertolongan Allah. Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia hidup di dunia akan selalu dihampiri oleh masalah, baik masalah yang bersifat ringan maupun masalah yang berat, dari masalah yang sifatnya sepele sampai dengan masalah yang ruwet. Bahkan ada di antara kita yang merasa masalahnya paling berat ya, karena lama tidak segera menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ketika kita dalam kondisi belum bekerja, kita merasa masalah kita paling berat ya, karena begitu susahnya mendapatkan penghasilan untuk menopang biaya kehidupan. Ketika kita sudah bekerja pun kita merasa hidup kita juga berat, karena kita seolah-olah dikejar oleh tugas yang selalu menumpuk dan tidak pernah selesai, hingga kadang kita ingin beristirahat saja susah ya, seperti itu. Sudah menjadi tabiat manusia bahwasanya dia diciptakan dalam kondisi suka mengeluh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Padahal belum tentu apa yang menimpa kita itu adalah sebuah keburukan. Saudaraku, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang tidak segera menemukan solusinya, itu membuat kita merasa lelah ya, membuat kita ingin segera menyerah, dan kadang sampai kita berputus asa. Ingatlah bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah itu adalah termasuk dosa besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Salah satu dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah dan putus harapan terhadap kelapangan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Lalu bagaimanakah ketika kita mempunyai masalah yang tidak segera menemukan solusinya dan kita dilarang untuk berputus asa? Jawabannya adalah dengan menyerahkan permasalahan kita hanya kepada Allah. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki diri kita, yang mengatur segalanya. Lalu setelah kita pasrah kepada Allah, apakah kita hanya diam saja menunggu pertolongan Allah tiba? Tentu saja tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersegera menjemput pertolongan Allah. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Berdoa adalah jurus yang jitu dalam menjemput pertolongan Allah ya, karena Allah sudah berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan hal ini juga dipertegas oleh sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Hakim, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan murah hati. Allah malu bila ada hambanya yang berdoa kepadanya
yang menengadahkan kedua tangannya lalu kembali dalam keadaan tangannya kosong dan kecewa. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menolong agama Allah. Bagaimanakah caranya kita menolong agama Allah? Yaitu kita dengan mensyiarkan agama Allah. Kita berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dan juga kita meringankan kesulitan dari saudara kita. Karena ketika kita meringankan kesulitan saudara kita, maka Allah pun akan meringankan beban kita. Sebagaimana dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Usaha yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam menyebut pertolongan Allah adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 disebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi sudah pasti ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Usaha kita yang selanjutnya adalah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seandainya kita sudah merasa bersabar dengan masalah yang kita hadapi, tapi ternyata pertolongan Allah belum juga datang, maka kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih grundel? Apakah kita masih suka marah-marah, mengumpat? Maka sebenarnya seandainya itu masih kita lakukan, sabar kita perlu dipertanyakan. Dan seandainya kita sudah melakukan sholat 5 waktu, bahkan mungkin kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, Allah masih juga belum mendatangkan pertolongan untuk kita, maka yang perlu kita koreksi adalah, sudahkah sholat kita itu benar, ataukah sholat kita hanya sebatas gerakan-gerakan saja, tidak menimbulkan ataupun meninggalkan bekas terhadap perilaku kita. Maka kita pun harus segera introspeksi diri. Berarti mungkin ada yang keliru dengan sholat yang kita kerjakan. Seperti itu. Usaha kita yang selanjutnya adalah melepaskan kesulitan orang lain. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ya. Jadi sambil menunggu pertolongan Allah tiba, usaha-usaha yang kita lakukan adalah 5 perkara tadi ya. Seandainya kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah bertakwa kepada Allah, kita sudah menolong agama Allah, ataupun 5 hal tadi sudah kita kerjakan, ternyata pertolongan Allah belum tiba, janganlah berputus asa ya, karena Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita ya. Bisa jadi Allah sudah menyiapkan pahala untuk kita di akhirat kelak, menyimpannya ya. Jadi kita jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah. Yakinlah bahwasanya pertolongan Allah itu begitu dekat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi bersabarlah akan datangnya pertolongan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.